Halo Bang Bro. Sebagai kota megapolitan yang sekaligus masih menjadi ibu kota, Jakarta seringkali menjadi tempat banyak orang untuk mengadu nasib. Bahkan sampai ada yang bilang kalau Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan ambisi. Kota Jakarta menjadi salah satu kota yang termasuk ke dalam pusat bisnis, di mana di kota ini ada banyak banget gedung-gedung tinggi yang terletak di tengah perkotaan. Karena banyaknya perusahaan-perusahaan besar di Jakarta, tidak heran kalau banyak orang yang memilih untuk mengadu nasib di kota ini. Memang bagi banyak orang yang belum pernah ke Jakarta, mereka banyak yang menganggap kalau Jakarta itu kota yang besar, sejahtera, mewah, dan intinya semua ada di Jakarta. Makanya tidak heran kalau banyak penduduk dari luar Jakarta itu berbondong-bondong untuk pindah ke Jakarta karena mereka percaya bahwa Jakarta itu kota yang penuh dengan harapan. Apalagi kalau kita lihat UMP Jakarta itu bisa dibilang relatif besar daripada kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Jadi seminimal-minimalnya dia dapat kerja, setidaknya upahnya itu lebih besar. Tapi nyatanya dari banyaknya orang-orang yang memutuskan untuk mengadu nasib di Jakarta, tidak sedikit dari mereka yang sadar kalau ternyata hidup di Jakarta itu bisa dibilang cukup keras. Kota yang tadinya identik dengan kemewahan, identik dengan kota yang serba ada, ternyata itu semua tidak semulus ekspektasi. Bagi orang yang sudah cukup lama tinggal atau menetap ke Jakarta, mereka pasti akan sadar kalau Jakarta itu tidak semulus apa yang kadang media beritakan. Mulai dari budaya di Jakarta yang mungkin tidak sesuai sama kehidupan kita, biaya hidup juga yang relatif lebih mahal daripada di pedesaan. Belum lagi persaingan dan faktor-faktor lainnya yang sering jadi culture shock banyak orang ketika pertama kali hidup di Jakarta. Kalian pernah cari tahu apa yang membuat Jakarta ini kota yang spesial? Sampai ada julukannya Jakarta Keras. Padahal kalau kita pikir-pikir Jakarta kan kota yang bisa dibilang jadi pusat ibu kota, pusat bisnis dan pusat lainnya. Di balik kemegahannya, Jakarta juga menyimpan banyak sisi gelap yang mungkin baru dirasain ketika kalian coba langsung tinggal di Jakarta atau seenggaknya kota-kota di sekitarnya. Walaupun Jakarta bisa dibilang kota yang penuh dengan peluang, Jakarta juga kota yang penuh dengan tekanan. Bagi orang yang baru pindah ke Jakarta khususnya yang dari pedesaan, pasti bakal ngerasain perubahan signifikan antara tinggal di pedesaan sama tinggal di kota besar kayak Jakarta. Jakarta itu ada beberapa tekanan yang bisa membuat banyak orang merasakan langsung kalau Jakarta itu memang kota yang keras, misalnya yang utama kebutuhan pokok. Walaupun upah minimum di Jakarta lebih besar daripada kota lainnya, itu tidak serta-merta membuat hidup di Jakarta lebih enak dari kota-kota lainnya. Karena tingginya upah di suatu wilayah itu pasti dibarengin sama tingginya biaya hidup. Kita ambil contoh misalnya tempat tinggal menurut artikel dari Detik Properti rata-rata harga rumah di kota Jakarta itu udah menyentuh 1 miliar rupiah. Sedangkan kalau kita bandingin sama kota-kota di sekitarnya seperti Bekasi misalnya harganya itu sekitar 300 sampai 600 juta untuk rumah yang ukurannya sama. Begitupun di Depok harganya itu sekitar 400 sampai 700 juta untuk ukuran yang sama. Jadi bisa dibilang memang tempat tinggal di Jakarta aja udah cukup mahal dibandingkan kota-kota sekitarnya. Apalagi kalau kita bandingin sama kota-kota luar provinsi misalnya Jawa Tengah atau Jawa Timur, jelas jauh banget perbandingannya. Tidak heran kalau akhirnya banyak orang yang merantau ke Jakarta itu lebih milih untuk sewa daripada beli. Walaupun menurut data harga sewa rumah di DKI Jakarta itu paling tinggi daripada provinsi lainnya. Belum lagi biaya hidup seperti makanan, transportasi, dan lain-lainnya pun relatif lebih mahal di kota Jakarta. Makanya hal ini cukup terasa buat orang-orang pendapatannya pas-pasan untuk tinggal di Jakarta. Selanjutnya jadi keluh kesah banyak orang dari kota Jakarta yaitu kemacetan. Kalau kita bahas masalah di kota Jakarta, kalau tidak banjir ya macet. Kemacetan ini udah jadi masalah lama di Jakarta. Kalau kita lihat dari luar, kemacetan ini memang jadi suatu fenomena. Tapi kalau kita lihat dari dalamnya, kemacetan juga bisa jadi sebuah penyakit. Ada yang namanya traffic stress syndrome, di mana menurut para ahli kemacetan itu bisa menyebabkan seseorang jadi stres, bahkan bisa sampai depresi. Menurut penelitian dari Royal Society for Public Health, sebanyak 49% responden mereka merasa stres dalam perjalanan dan sekitar 43%-nya mereka mengatakan bahwa penyebab utama dari stres tersebut adalah kemacetan.
Salah satu alasan kenapa macet itu bisa membuat seseorang jadi stres karena biasanya macet itu ketika di jam-jam sibuk. Sehingga mereka itu takut telat dan lain semacamnya. Jakarta termasuk kota yang termacet nomor 29 di dunia menurut TomTom Traffic Index di tahun 2022. Apalagi kemacetan ini juga dibarengi dengan masalah polusi yang ada di kota Jakarta, maka nggak heran kalau kemacetan Jakarta itu memberikan tekanan psikologis bagi banyak orang. Jadi orang yang kerja di Jakarta itu berasa lebih keras atau lebih capek karena ketika di perjalanan pun mereka udah dibikin stres duluan sama macet dan polusi. Akhirnya energi mereka banyak yang terbuang. Sebenarnya masalah macet dan polusi ini jadi hal yang normal bagi wilayah yang padat sama penduduk. Dan ini pun tidak cuma terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara dengan populasi yang besar kayak misalnya di India. India merupakan negara dengan populasi terbanyak di dunia, jadi tidak heran kalau kemacetan dan polusi itu jadi masalah yang serius. Kalau kita kaitkan masalah kemacetan dan polusi ini pun ada kaitannya sama tekanan mental, bahkan ini bisa menyebabkan yang namanya depresi. Makanya Jakarta itu berasa keras karena energi kita terkuras dengan hiruk-pikuk dunia luar yang padat penduduk. Selain itu yang membuat Jakarta terasa keras pun jelas karena persaingan di Jakarta yang bisa dibilang cukup ketat. Dimana walaupun Jakarta ini kota yang penuh dengan peluang, tapi kota ini juga penuh dengan persaingan. Tidak heran juga kalau Jakarta itu orangnya individualis. Jadi kalau kalian susah atau gimana, kalian harus tanggung sendiri. Karena di Jakarta itu mereka punya urusan dan keperluan masing-masing. Intinya di Jakarta itu memang transaksional banget. Kalau kalian butuh bantuan atau lainnya, kalian harus punya uang juga. Ini sebenarnya wajar karena memang persaingan di kota Jakarta itu ketat. Sebenarnya apa yang membuat persaingan di kota Jakarta itu terasa lebih keras daripada persaingan di kota-kota lainnya? Kita bahas dulu dengan sederhana apa itu urbanisasi. Urbanisasi adalah fenomena yang menggambarkan perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan. Di Indonesia, kota yang paling sering jadi magnet urbanisasi adalah Jakarta, karena Jakarta punya kelebihan yang kita bahas di awal tadi. Dengan harapan akses yang lebih luas ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan lainnya, Jakarta menarik aliran pendatang dari berbagai penjuru negeri. Mereka pengen dapat pekerjaan yang lebih layak, pendidikan yang lebih berkualitas, dan layanan lainnya. Walaupun urbanisasi ini penuh dengan harapan, perpindahan ini juga menciptakan yang namanya persaingan di mana ketika penduduk dari berbagai kota dan desa berbondong-bondong datang ke Jakarta. Hal ini justru menimbulkan persaingan yang ketat dalam mencari nafkah. Karena ketika masyarakat dari berbagai macam desa berkumpul di Jakarta untuk cari kerja. Hal ini membuat pasar kerja di Jakarta itu mencapai titik jenuh karena permintaan kerja itu lebih tinggi daripada penawaran kerja yang ada. Sehingga secara otomatis hal ini menciptakan persaingan yang sangat ketat. Bahkan bukan cuma penduduk baru tetapi warga lokal di luar Jakarta pun jadi ikut bersaing sama orang-orang yang dari luar Jakarta. Selain itu, persaingan ini juga tidak cuma terjadi di dunia kerja, tapi juga terjadi ke akses layanan lainnya, misalnya kayak pendidikan. Ketika banyak keluarga yang memutuskan untuk pindah ke Jakarta, hal ini menciptakan persaingan juga di dunia pendidikan. Misal kalau satu keluarga itu punya 2-3 anak yang masih sekolah dan mereka mau anak-anak itu sekolah di tempat yang favorit, maka secara otomatis hal ini menciptakan persaingan juga dalam dunia pendidikan. Selain itu, urbanisasi yang terjadi di Jakarta juga membawa dampak pada infrastruktur kota, mulai dari kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan kepadatan penduduk yang semakin parah. Ini tidak cuma mempengaruhi kualitas hidup para penduduk, tapi juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup. Makanya memang urbanisasi ini bisa jadi sebuah tantangan buat pemerintah. Di mana urbanisasi yang melebihi kapasitas justru bisa menciptakan persaingan satu sama lain. Tapi di satu sisi kita juga gak bisa melarang mereka untuk tinggal dimanapun. Karena siapapun berhak mencari peluang. Makanya salah satu cara mengatasinya adalah dengan melakukan pemerataan ekonomi, jadi tidak cuma terpusat di Jakarta. Mungkin hiruk-pikuk Jakarta kurang terasa ya kalau kalian tidak langsung tinggal di Jakarta atau sekitarnya. Karena untuk tahu seberapa kerasnya Jakarta itu, kalian harus langsung untuk tinggal di Jakarta.
Mungkin yang nonton video ini dan berasal dari Jakarta banyak yang paham gimana persaingan di kota Jakarta sebenarnya. Solusinya tidak ada cara lain selain pemerataan ekonomi. Karena walaupun orang banyak yang tahu persaingan di Jakarta itu ketat, tapi masih banyak dari mereka itu tetap mengadu nasib di Jakarta. Karena mungkin tidak ada pilihan lain. Jadi kalau misalnya ekonomi itu merata keluar Jakarta, juga setidaknya ini bisa ngurangin kepadatan di satu tempat. Dan ekonomi pun juga bisa bergerak dari banyak wilayah, jadi tidak cuma di Jakarta. Nah Bang Bro, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang akan berbeda dari ini. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.